Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good. Okay. This week we wanna talk about the story. Story is very general in your life. Maybe you can tell a story meanwhile you still childhood, guys. Jadi story ini merupakan bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa lepas begitu saja ya. Termasuk ketika kita masih kecil kita udah bisa dibacakan cerita ataupun eh, pengalaman dari seseorang yang biasanya itu merupakan suatu eh, pengalaman yang sangat real yang sudah dialami oleh seseorang. Jadi konsep story dalam eh, kita pelajari saat ini yaitu adalah cerita yang mana di dalamnya terdapat fakta-fakta yang sudah dilewati ataupun yang akan dilewati. Jadi bisa menceritakan masa lalu, menceritakan masa sekarang, ataupun nanti menceritakan masa depan. Dan yang akan kemungkinan menjadi fakta. Oke, kalau misalnya yang menceritakan masa depan biasanya misalnya prediksi cuaca. Nah, itu bisa ya termasuk juga. Oke. Jadi story dan fable sama yang kemarin itu beda ya. Kalau fable itu lebih ke fantasi, terus fiktif. Kalau story yang sekarang kita bahas itu lebih ke suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan biasanya menceritakan seseorang, tempat ataupun sesuatu hal, misalnya tentang binatang dan sebagainya. Okay, let's check it one by one. What is story? What is story? Yang tadi kan, tadi pendahuluannya. But in English it means that it is connected series of events told through words. Jadi mengkonversi pengalaman yang sudah dialami itu oleh seseorang ataupun oleh tempat ataupun oleh binatang dikonversikan ke dalam tulisan. Pak, selain tulisan bisa nggak sama ucapan? Bisa. Itu namanya storytelling. Kalau misalnya dalam konteks tulisan itu namanya story aja ya. Tapi bisa dirubah dalam dua signal, yaitu signal tulisan dan signal ucapan atau spoken, written and spoken. Gampang ya pengertiannya, itu konsepnya itu merubah pengalaman yang sudah dialami ataupun yang akan dialami ke dalam bentuk tulisan dan juga bentuk ucapan, written and spoken. Oke, gampang ya, jangan terlalu dalam, santai aja. Kali ini masih dalam pengenalan dasar-dasar. Next. Nah, ketika kita membaca suatu story, apa aja sih indikatornya agar kita bisa mengetahui dengan baik isi dari story tersebut? Gampang. Yang pertama itu adalah ketika kamu membaca story, please choose a perspective while you read the text. Jadi ketika kamu membaca teks itu kamu harus punya perspektif. Perspektif itu sudut pandang. Sudut pandang kamu itu mau dari segi penulis. Nah, di dalam cerita tersebut, story tersebut, misalnya ada aktornya, ada aktor A, aktor B. Kamu mau ambil dari si perspektif A atau si B ataupun dari perspektif si penulisnya. Kadang si penulis juga memposisikan diri sebagai aktor, ya. Oke. Terus plot. Yang kedua plot itu alur cerita. Ketika kamu membaca, nggak asal baca doang, tapi kamu harus bisa mengidentifikasi ini alur ceritanya maju, alur ceritanya mundur, apakah maju mundur ataupun maju doang. Jadi ada tiga ya. Ada alur cerita maju, ada alur cerita maju itu adalah menceritakan yang sangat sistematis dari mulai terjadinya kapan, prosesnya bagaimana, dan akhirnya bagaimana. Itu disebutnya alur cerita maju. Kalau alur cerita mundur itu biasanya menceritakan suatu hal yang udah terjadi. Nah, ibaratnya kamu curhat, nah itu that's your story. Itu cerita mundur gitu.
Kalau maju mundur itu menggabungkan antara yang udah kejadian sama prediksi. Misalnya, kemarin hujan banget nih, kehujanan basah. Nanti siang bakal hujan lagi nggak ya? Nah, itu contoh plot yang menggunakan alur maju mundur. Oke, menggabungkan gitu ya antara yang sudah terjadi sama yang belum kejadian. Oke, terus yang selanjutnya itu karakter. Nah, yang tadi kan ya, karakter dalam si teks tersebut kalian analisa satu-satu. Apakah si penulis itu menuliskan berbagai pengalamannya melalui si karakter yang diperankannya, ataukah dia menceritakan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Terus setting itu waktunya kayak gimana, tempatnya kayak gimana. Kamu bisa memprediksi melalui, biasanya ada ilustrasi gambarnya ataupun ilustrasi melalui tulisannya, misalnya once upon time, in the black days, something like in the Friday like this, something like that lah. Jadi misalnya dia itu menceritakan latarnya itu dengan tulisan, kadang seperti itu ya. Lalu ada karakter dan setting ini merupakan sebuah indikator buat kalian untuk mengidentifikasi bahwa ini tuh sebenarnya ada kaitannya, atau bisa mengidentifikasi bahwa si karakter dan setting ini bisa menjadi modal buat kalian untuk mengidentifikasi suatu tulisan yang ditulis oleh si penulis tersebut. Oh ya, kalian bisa mulai tahu nih gimana apa yang dipesankan atau apa yang diinformasikan oleh si penulis tersebut. Oke. Jangan dibawa stres ya, santai aja. Ini hanya pengenalan. Nah, alur cerita atau plot biasanya terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama itu ada exposition. Biasanya di exposition ini si penulis itu biasanya mengenalkan atau mulai berbicara tentang konfliknya gimana, terus menceritakan karakter-karakter yang diceritakan si pemerannya itu kayak gimana, terus tempatnya, latarnya, settingnya itu mulai diceritakan. Biasanya di awal permulaannya tuh di situ. Lalu mulai ke tahap yang kedua mulai ada permasalahan biasanya. Terus lalu muncul ke yang paling titik tertinggi, yaitu adalah klimaks. Klimaks itu sangat dibutuhkan ya dalam suatu alur cerita. Kalau misalnya nggak ada klimaks itu kayaknya yang pertama bakal flat, yang kedua nggak akan rame gitu kan. Jadi intinya dia menceritakan itu apa, berarti itu ada di klimaksnya. Disitulah titik tertingginya. Nah, kalau si penulis sudah mencapai klimaksnya, biasanya mulai ada penurunan alur ceritanya, saling action, dan yang terakhir adalah masuk ke resolution. Seperti itu ya. Jadi gambaran kecil tentang story itu seperti ini. Jadi kalian apabila pengen mengetahui apa aja sih contoh-contoh story yang istilahnya mengandung kelima unsur ini, saya udah sertakan di dalam PowerPoint ini. Tinggal kalian scan barcode-nya pakai HP kalian. Oke. Kalau misalnya kecepatan, tinggal di pause aja si videonya, terus kalian scan. Ini yang story pertama, ini yang story kedua. Apa harus dikerjain? Nggak usah, diliatin aja ya, bahwa oh ya yang diterangin tadi itu seperti ini gitu. Oke. Kalian fokus ke materi, memahami konsep. Oke. Saya menciptakan kalian seperti itu. Untuk tugas-tugas dan yang lain sebagainya, untuk saat ini kita lakukan saja dulu ya, kita tiadakan. Yang terpenting kalian fokus pada materi. Oke, ini story 3, yang ini story 4, tinggal di scan, truk, beres. Story 5, oke,
you still confused what I said, you can repeat and repeat, because the repeat method is very effective for today, because we have uh, pandemic, and I hope you really fine and keep healthy, guys. Thank you for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.